Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perpajakan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengenaan pajak bisnis online lintas negara. Pengertiannya yang pertama, pajak e-commerce online marketplace adalah satu dari 4 model bisnis yang terkena pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan dan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara e-commerce dan transaksi perdagangan dan atau jasa lainnya. Asosiasi E-commerce Indonesia memperkirakan di masa-masa mendatang e-commerce akan menjadi penyumbang pajak terbesar dengan potensi pasar sekitar 150 triliun rupiah per tahun. Selanjutnya objek pajak. Objek pajak penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konten yaitu berupa kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain, barang dan atau jasa dan atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis online marketplace ini dapat berupa monthly fixed fee, rent fee, registration fee, fixed fee, atau subscription fee. Nama saya Dia Ramadhani Fadila. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan bisnis e-commerce online marketplace. Subjek pajak dari pajak penghasilan bisnis e-commerce ini yaitu orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Selanjutnya, tarif pemotongan PPh apabila online marketplace merchant sebagai pengguna jasa merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa ini wajib memotong PPh pasal 23, 21, dan 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh pasal 23 dari jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media lain sebagai penyampaian informasi tersebut adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan bagi penyedia jasa tersebut yang belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka pajak yang dikenakan lebih besar 100%, yaitu sebesar 4% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Sedangkan untuk tarif PPh pasal 26-nya adalah sebesar 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atau dari penghindaran pengenaan pajak berganda atau P3B yang berlaku. Selanjutnya, batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan bisnis e-commerce online marketplace. Nah, untuk batas waktu pembayaran PPh pasal 21, 23, dan 26 tersebut adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara untuk batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut ini adalah objek pajak, dasar pengenaan pajak, subjek pajak, PPN dari online marketplace. Yang pertama, jasa perantara pembayaran yang diserahkan oleh penyelenggara online marketplace merchant yang merupakan jasa kena pajak atau JKP, penyerahan JKP di daerah pabean atau pemanfaatan JKT dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenai PPN. Yang kedua, penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh online marketplace merchant karena penyerahan JKP berupa jasa perantara pembayaran. Contohnya per selfie, biaya service provider settlement, biaya penggunaan kartu kredit, kartu debit, internet banking, dan lain-lain.
tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktor pajak. Besarnya PPN atau PPNBM ditentukan berdasarkan nilai barang atau jasa kena pajak dikalikan tarif. Untuk tarif PPN terutang ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi barang atau jasa kena pajak. Setelah itu, bagi PPN dan PPNBM, bagi pengusaha kena pajak atau PKP, batas waktu pembayaran atau penyetorannya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT, masanya adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.